Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Suruh Mas Lurah bersama kami Kepala Desa Srikonco. Alhamdulillah hari ini ditemani oleh uh, narasumber sangat luar biasa pemangku wilayah Kecamatan Bantur. Ada Bapak Camat Bayu. Hari ini kita akan bercerita tentang Bantur, Srikonco dan kesan-kesan terkait Kecamatan Bantur dari Bapak Camat. Bapak Camat sehat? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. semangat, kuat. Hari ini kita sudah diizinkan untuk bertemu panjenengan dan diberi waktu untuk ngevlog bareng atau untuk podcast bareng di channel kami Suruh Mas Lurah. Terima kasih Bapak. Semoga kita nanti bisa berkolaborasi dan tentunya untuk vlognya Mas Lurah biar bisa bermanfaat seperti itu. Mungkin bisa diperkenalkan Bapak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi pemirsa. Perkenalkan saya Bayu Jatmiko, jabatan Camat Bantur, terhitung mulai tanggal 1 April 2023. Masuk di Bantur teritori ini sebagai sekretaris Camat Bantur 1 Januari tahun 2023. Tempat alamat kami berdomisili di Kepanjen, tepatnya di Kelurahan Ardirejo, Perum Pesona Ardirejo. Usia? Oh boleh. Dikurangi apa ditambah? Mungkin di skip dulu ya harusnya. Oke Pak Camat, nah itu guys sahabat desa, sedulur desa, sahabat membangun desa. Alhamdulillah hari ini sangat-sangat luar biasa bisa bertemu dengan Bapak Camat. Nah hari ini kita akan bercuap-cuap soal Kecamatan Bantur, soal desa, khususnya Srikonco Pak nanti seperti itu. Terus urgensi atau kepentingan gunanya vlog seperti ini atau podcast seperti ini bermanfaat nggak sih bagi pemerintahan khususnya seperti itu. Dan mungkin terakhir nanti saran dan pesan untuk Bapak Camat untuk channel kita. Itu. Untuk mencari waktu Bapak monggo dijelaskan menurut sudut pandang Bapak Bayu, Bapak Camat Bantur, Kecamatan Bantur itu bagaimana? Ya. Terima kasih Mas Didit yang jelas seperti apa ya, point of view kami yang masuk kemudian hidup dan menginjakkan kaki kami di Bantur ini menurut kami dengan luasan Bantur yang sangat luas dengan 10 desa, kemudian sekitar 86 RW, 492 RT, 34 dusun, kemudian sampai backup puskesmasnya kan dipecah dua. Artinya kita teritori yang sangat luas. Kemudian kita juga unik dalam hal topografi. Kita punya perbukitan, kita punya kehutanan, kita punya pantai dan ya banyak potensi lah yang ada di kita. Menurut kami ini merupakan potensi yang perlu dan sangat dibangkitkan, harus dibangkitkan. Kalau dulu Bapak Bupati pernah mengungkapkan bahwa sebenarnya Malang Selatan itu kita kan Gus Malang Selatan. Ini seperti raksasa tidur. Maksudnya ketika potensi ini kita bisa gosok, kita poles dan kita bangunkan, ya tentunya ya kita harus sombong sedikit ya. Malang Utara itu akan kalah dengan Malang Selatan. Sebenarnya. Amin. Dengan tagline itu saya semenjak 2023 membuat suatu ikonik Bantur itu BAN-nya itu beautiful and nature. Indah tapi tetap harus alami. Artinya ketika kita ngomong platform kecamatan yang berbasis wisata, kita harus tetap sisi naturalnya atau alaminya. Bukan yang indah tetapi itu banyak buatan apa namanya berbau industri. Wah, sangat luar biasa guys. Sahabat desa sekalian, sedulur desa. Beliaunya itu katakanlah bukan orang Bantur tapi sangat-sangat tahu dan paham soal Bantur. Terima kasih Bapak Camat. Tadi sudah dijelaskan juga tentang terkait banyaknya RW, banyaknya dusun, banyaknya desa, dan topografinya bagaimana, sampai membuat tagline beautiful and nature. Itu semenjak Pak Camat ya, Pak Bayu ya, luar biasa sekali. Semoga ke depan itu Bopo selalu sehat dan selalu bisa membimbing kita khususnya desa-desa di Kecamatan Bantur itu untuk menggali potensi yang ada di desa Srikonco. Dan ini Pak Camat tadi kan disebutkan bahwasanya Pak Bupati pernah bilang Bantur itu seperti
sedang raksasa tidur. Malang Selatan. Malang Selatan ya, Malang Selatan. Dan saya rasa khususnya Kecamatan Bantul itu miniatur Kabupaten Malang ya Pak. Soalnya kan ada pantai dan ada perbukitan. Ada Madura, ada Jawa. Jawa. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kita, sedulur desa sekalian, langkah-langkah apa yang Pak Camat lakukan, pemerintahan kecamatan lakukan untuk membarengi desa, untuk meng-create atau membangun potensi ya. itu. Jadi metodologi atau trik kami semenjak 2023 sebenarnya ya Mas Bro juga alami kan. Jadi kita membangun chemistry dulu. Ya, karena saya dimanapun tempat bekerja ini saya bangun dari hati ke hati dulu. Kita bangun moralnya, chemistry-nya. Ketika itu kita bisa bahasa Pamong Praja itu sayuk sayaki sayko proyo, golok gilik manunggaling karep, manjing ajur-ajar dengan para pemangkunya desa Kecamatan Muspika ini, maka kita berbicara tentang komitmen dulu. Nah, ketika kita bicara komitmen, baru kita berjalan yang lain. Contoh terkait korupsi dan pungli. Nah ini kan kita berjalan bersama kan. Setiap tahun 2023, 2024, setiap dana desa, anggaran dana desa, infranya kita cek bersama kan. Kita florkan ke masyarakat, kemudian kita umumkan di seremonial besar tuh, ini loh desa yang terbaik, pamong terbaik. Misalkan kayak surat pernyataan ahli waris, itu kami berkomitmen dengan semua desa. Saya nggak akan ngambil. Nah, begitu nanti ada oknum ya, saya bilang oknum staf kami yang mungkin ya ini sebagai apa ya resmi ke masyarakat. Apabila ada ngurus surat pernyataan ahli waris itu contoh kecil ya, misalkan seperti itu. Kemudian ada staf yang itu minta ya berapapun nominalnya ini laporkan kepada saya. Maka kita berkomitmen untuk menegakkan. Sangat luar biasa ya sedulur desa sekalian. Alhamdulillah Sigonco juga punya kades muda, secara Bantul punya camat muda. Insya Allah kolaborasinya sangat mantap Ciamik ya. Terus ini juga teman-teman tadi Bobo juga sudah deklarasikan bahwasannya untuk surat-surat ya Pak ya, surat tidak itu, ada dasar hukumnya untuk ditarik kemudian ada tarikan itu kan pungli ya. Siap. Jadi pure 100% gratis ya Pak ya. Itu juga di Kecamatan Bantul sedulur desa monggo kalau misalnya surat menyurat terkait nyampang itu tidak ada penarikan yang ditata oleh regulasi itu semuanya gratis. Misalkan ada penarikan bisa dilaporkan ke Pak Camat seperti itu. Itu juga di desa juga sudah kita lakukan seperti itu Bapak Pak Camat. Jadi moga-moga keserasian kita tuh selalu beriringan. Amin, biar nanti cita-cita dan tujuan kita sama-sama kita capai bersama. Terus kemudian Bapak untuk potensi wisata dan UMKM. Nah, kira-kira untuk Kecamatan Bantul menurut panjenengan, pandangan panjenengan dan yang panjenengan akan lakukan ke depannya itu bagaimana Bapak? Terima kasih Mas Didit ya. Terkait wisata dan UMKM ini saya akan berbicara tentang jalan nasional. Jadi sebenarnya ini momentum, kesempatan, peluang bagi kita untuk bangkit. Jadi Bapak Ibu sekaligus kami rilis jalan nasional itu akan selesai digarap oleh 3 PT, yaitu PT Jakon, Jaya Konstruksi, kemudian SMU dan Moderna itu pada akhir Maret tahun 2026. Kemudian masa pemeliharaannya sampai Maret 2027, artinya setahun. Total kalau dari sekarang 25, maka ada 2 tahun. Nah, terkait wisata pasti kami akan menebak, memprediksi dari yang ada itu Regen, kemudian Balai Kambang, Jembatan Panjang, Tanjung Sirap, Konang Merak, Selok, untuk Banyumenem, ini akan banyak peningkatan wisatawan. Pasti itu. Karena yang dulu sekarang ini terjadi mereka alternatif lewat Paga atau Turen, pasti saat itu akan rebutan ingin menikmati. Nah, wisatawan atau manusia yang melewati ini pasti akan membawa uang. Di dalam dompetnya itu meskipun kita nggak lihat isinya pasti ada uangnya. Nah, ini harus ditangkap, disambut oleh UMKM. Nah, UMKM ini yang sekarang saya masih ada, ya kita curhat ya, masih perlu ditingkatkan untuk chemistry-nya tadi. Saya masih kembali lagi, bangun chemistry-nya dulu, baru ngomong kinerjanya. Nah, saya berharap dari penonton di sini, sedikit bocoran dari saya tentang masa depan, ayo kita nanti menjadi pemain di negeri sendiri. Jangan menjadi penonton. Sebab kalau saat itu pelirik yang lirik pemodal besar dari utara tanam di sini sudah selesai kita. Jadi penonton kemudian
hanya mudoroso mengeluh, kenapa kok Ah, kami kalah gitu. Ya itu iya, jangan sampai terjadi ya. siap, Pak. Nah, tapi memang seperti itu, Bapak. Saya setuju dengan pendapat panjenengan. Ayo kalau kita nggak sekarang bergerak, Ya, intinya manusianya dulu, Pak ya. ya, Baru nanti kita lihat di ya, produknya. Saya yakin kalau kita nggak berat dari sekarang, 2 tahun lagi, kalau ada investor masuk kita pasti jadi ya, penonton jadi seperti itu. penonton. Nah, itu luar biasa, rekan-rekan sedulur desa, sahabat pemuda, Bapak Camat ini sangat-sangat apa ya? Kalau menurut kami, Butuh. enggak gitu enggak. Kalau menurut kami kan punya paguyuban kepala desa nih di Kecamatan Bantul. Kami merasa diayomi dan dibina, bukan binasakan, maksudnya Ya, ya, dibina, ya, 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 ya. dididik dan dimajukan bareng-bareng. Sangat luar Ya. biasa. Semoga beliaunya ya tetap gak mungkin tetap di camat terus ya, tapi insya Allah kita cocok sebenarnya. Mengalir lah. Terus selanjutnya kita sedikit mengerucut kepada desa, Pak. Nah, Siap, siap. tentunya kami Desa Srigonco karena memang masih di naungan Kecamatan Bantur, mungkin tanggapan Bapak terkait Desa Srigonco ya, keseluruhan itu bagaimana? Ya, kalau terkait Srigonco mungkin kita sekat-sekat per ruang ya. Ya. Kita lihat pemerintah desanya, kemudian global desanya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemerintahan desanya, pemerintah desanya, kemudian leadership kepala desanya. Saking ono wonge lho, kate ngomong kok wonge gede dasi ya. Ya, ya kita ngomong kita seluruh kepala desa 10 itu menjaga Ya. marwah baik dan semua. Tetapi ketika kita ngomong ya real faktanya di dunia kehidupan yang nyata, ini leadership kepala desa itu amat sangat menentukan sekali. Meskipun hanya satu manusia, sama seperti camat, cuma satu manusia, tapi akan menentukan membawa rasa dalam sebuah masyarakat. Nah, leadership kepala desa ini ketika saya ada di Bantur hadir itu, beliaunya ini menyelamatkan marwah harga diri Kecamatan Bantur. Wah, Ya, ya. ya, iya, Bapak. Oke, oke, Ibu oke, oke. sekalian, ya banyak perolehan prestasi mulai lomba-lomba, paralegal justice, lomba desa, PKK, dan sebagainya. Yang ini meskipun berada di ujung selatan, ini bisa ya membawa prestasi kebanggaan bagi Bantur. Oke. Kemudian berbicara masyarakatnya. Masyarakat Srigonco ini saya anggap, saya nilai ya sama seperti masyarakat-masyarakat di desa yang lain. Ya. Mereka tipikal yang guyup, rukun, kemudian semangat gotong royong kekeluargaannya tinggi. Ya. Ini yang akan menjadi momentum meledak. Ibaratnya detonatornya dalam TNT itu sudah ketemu. Ya. Leadership-nya bagus, kemudian pemerintah desa yang solid, masyarakatnya ikut mendukung. Maka harapan kami, ya dengan adanya yang saya sampaikan ini, sing mendengar kerungu ini tambah semangat. Amin. Ya, tambah semangat. Amin, amin, amin. Siap. Baik, Pak. Wow, luar biasa sekali. Jadi beliaunya tuh selain camat juga termasuk keluarga dan mentor saya. Tapi terima kasih Pak sudah mempercayai Sri Gonco kepada kami dan tetap membarengi kami. Tentunya memang banyak Pak lika-liku yang kami lalui. Memang kita ada prestasi, cuma menurut kami kita masih belum bisa memberikan yang terbaik Pak. Doakan saja Pak, semoga ke depan juga lewat channel ini rekan-rekan desa, saudara-saudara desa, sahabat pemuda sekalian bisa langsung komen Pak. Ya, Jadi ya, misalkan ya. nggak ketemu dengan kita, langsung komen di channel ini Ya. apa jadi permasalahan apapun seperti itu. Yang Ya. penting kritik membangun Pak ya. Oke, Seperti pembangun itu yang diharapkan. Jadi kritik, saran apapun, pedas nggak masalah. Siap. Tapi kerangkanya akhirnya harus positif loh ya. Siap Pak. Siap. Iya. Gitu. Nah, ini alhamdulillah rekan-rekan desa sekalian sudah di penghujung acara. Terima kasih Bapak Camat Sama-sama, sudah ya. meluangkan waktu untuk kami. Doakan kami semoga selalu kuat iman, Amin. kuat kesehatan, Amin, amin. kuat semuanya Pak. Ya, ya. Untuk membarengi dan menemani kemajuan di Desa Srigonco. Dan terakhir Pak, untuk kesan, saran satu channel ini ke depan itu perlu dilanjutkan atau tidak? Terus kedua untuk Srigonco ke depan bagaimana? Ya. Saya sangat apresiasi yang dilakukan Mas Didit ini karena sekarang kan zaman IT. Bahkan kecamatan ini kan sementara hanya Instagram saja sementara. Nah, butuh kayak TikTok, kemudian YouTube. Artinya kita butuh memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau masyarakat komen ya kita akhirnya dapat feedback. Serta tidak manusia yang sempurna. Kita banyak kelemahan sehingga ketika ada di jembatani oleh dunia IT ini akan tersambung. Ada namanya komunikasi dua arah. Sehingga kita bekerja juga ada kontrolnya, masyarakat bisa menyampaikan
saran masukan melalui channel ini. Oke. Ya, saya berharap ini juga ditiru oleh desa-desa yang lain menjadi media alternatif bagi masyarakat yang mungkin jaraknya jauh ke desa, ke kecamatan. Ini ya bisa sambil komen. Atau saran-saran yang mungkin sambil rebahaners, ternyata ada ide cemerlang celing. Nah, Pak Inggi, Pak Camat, bagaimana kalau kita bikin program ini? Ayo, kita open kok, kita open. Siap. Baik. Wow, sangat luar biasa. Guys, sahabat desa, sedulur desa, sahabat Maslur, monggo like, comment, and subscribe, dan ditunggu komentarnya. Mungkin teman-teman netizen sekalian mau komen soal nanti diundang Pak Camat lagi terkait tema ini. Siapa ya? Siap. Itu. Ya, begini, saya merasa sangat butuh sekali bertemu dengan masyarakat. Ya, ini tadi kan ganti baju saya karena keliling hujanan ya. Sama dengan Mas Didit. Artinya kalau ada media ini, saya menghemat itu ya turba. Ya, tetapi saya bisa ngomong dalam dunia atas ya, dunia internet ya. Saya berharap ada komen, kemudian mau bahas apa nih sekarang? Nah, silakan nanti kita bahas bersama. Ngopi santai ini kan nggak ada ngopinya. Iya, santainya sudah. Rokoknya nggak jadi. Siap. Next ya, teman-teman ditunggu komentarnya, dan jangan lupa like, subscribe, and share, karena keberhasilan vlog ini tanpa support teman-teman sedulur desa sekalian juga tidak akan bisa. Mungkin seperti itu Bapak Camat, terima kasih banyak. Mohon maaf atas mengganggu waktunya. Sama-sama. Semoga sehat selalu, lancar semuanya, amin. Dan selalu bisa membantu kita. Amin. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama. Itu ya teman-teman sedulur desa, terima kasih. Kami akhiri dengan satu mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.